Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak kacau begitu ya, apa yang dilakukan oleh si Heru itu ya. Ini macet kian menjadi ya, dari tendean ke Simpang Santa sampai 2 jam. Bayangkan begitu ya. Ini artinya ya, ada yang berspekulasi bahwa seolah-olah Pak Heru ini tidak bisa bekerja begitu kan. Ya kerjanya cuma mundar-mandir sana sini, acak-acak apa yang dilakukan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dilakukan dan bahkan orang menteriaki ya terhadap si Heru ini begitu kan. Oi macet oi, kira-kira seperti itu teriakannya begitu kan. Ini agak memalukan sekali begitu ya. Dalam artian apa? Ya, tahu sendirilah publik dan bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan ya. Tetapi ini sangat menarik ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Wah, agak luar biasa begitu kan kritikan kepada Pak Heru seperti ini. Ini ya, dikatakan politikus DPRD DKI dari PDIP ya bahwa kebijakan Heru itu sudah penuh perhitungan untuk ya mengurai kemacetan, yang ada malah tambah macet parah ya. Sementara trotoar untuk pejalan kaki dan jalur sepeda udah jadi korban ya, diberengus oleh sang gubernur drop-dropan. Wah, sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Hak ya untuk jalan kaki dan jalur sepeda sudah tidak ada lagi di situ begitu. Bahkan ini rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintah layak atau tidak layak tetap menggunakan APBD, yang berarti yang melaksanakan akan mendapatkan uang. Jika Pemda hanya memikirkan rehabilitasi yang dibangun oleh pejabat sebelumnya, kapan daerah itu mau mencapai kemajuan? Betul begitu kan? Ganti pemimpin diubah, ganti pemimpin diubah, ganti sana diubah begitu kan ya? Bukankah itu diteruskan begitu ya? Kenapa ya rata pemimpin ya, kita mulai dari pusat hingga daerah selalu bermental kekanak-kanakan ya. Setiap kebijakan rezim lama meski baik tidak ingin dipertahankan dan dilanjutkan hanya karena alasan beda warna bendera. Betul sekali begitu ya. Jadi artinya orang-orang yang berpikiran bahwa setiap pemimpin harus rubah sana, harus rubah sini, ini agak kacau begitu kan. Kapan mau maju bangsa kita kalau seperti ini terus begitu? Tujuan dan penugasan hanya untuk memberengus dan menutupi keberhasilan program Pak Anies. Begitulah mereka masing-masing ditugaskan untuk menjegal dan menggagalkan Pak Anies yang mau berubah dan memperbaiki negeri ini. Tapi perlu diingat bahwa Anies Baswedan ya punya rekam jejak yang luar biasa begitu. Publik sudah menilai dan tertuju begitu kan. Jutaan orang ya melihat Indonesia ya apa yang dilakukan oleh si Heru ini adalah salah begitu ya. Ini masih ada sisa waktu banyak, yuk ya Heru trotoar yang lagi butuh perhatian kamu juga ini. Biarkan saja yang tak berilmu berulah ya, tak usah nasihati agar jelas beda antara emas dan kotoran. Yang pasti ya Gubernur GA ya GFW ya itu tidak punya otak, bukan pilihan rakyat, malah sok-sokan buat kebijakan publik ya. Tetapi masih ada orang-orang yang mendukung Pak Heru begitu kan. Padahal itu sudah jelas-jelas di mana letak logikanya. Menggunakan anggaran APBD begitu kan ya, apalagi apa sih sebenarnya urgensinya? Itu kok bisa ya jalur pejalan kaki dan sepeda kok bisa dirubah seperti itu. Walaupun ya selebar apapun ya tempat atau jalan ya, kalau sudah macet ya ini tidak bisa kecuali dia meminimalisir transportasinya itu begitu ya. Ya seharusnya itu yang menjadi strategi awal begitu kan kok untuk Pak Heru, bukan jalannya begitu. Beginilah kalau omongan nggak sesuai dengan kerjaan ya. Kalau pengganti rezim diproyeksikan yang bisa meneruskan program, tapi pengganti penguasa yang berseberangan malah sebaliknya. Kalau tidak bisa dihancurkan, ampun rezim kopla. Banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Gubernur GFW ya banyak sekali ya yang mengkritik mereka begitu ya. Gubernur belajarnya digorong-gorong gitu, ngerusak ya aja sesuai pesanan ya. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ya bukan sekali dua kali Pak Heru melakukan seperti itu begitu kan. Dan bahkan blunder begitu. Tahu sendiri siapa mereka begitu ya. Ya saya kira setiap pemimpin kalau padahal ini PJ loh begitu ya. Apalagi dipilih oleh rakyat, bagaimana otoriternya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, macet kian menjadi dari tendean ke Simpang Santa sampai 2 jam. Bayangkan ya.
Dikutip dari Detik News ya, kemacetan arus lalu lintas ya mengular di Simpang Pasar Santa, Jakarta Selatan, Jaksel ya. Sejumlah pengendara terjebak kemacetan cukup lama gara-gara rekayasa lalin di Simpang Santa. Bahkan salah satu Febri mulanya berkendara dari Jalan Kapten Tendian menuju Jalan Walter Mengen Sidi ya. Namun begitu keluar kantornya yang berada di Jalan Kapten Tendian, Februari sudah terjebak macet. Wah, ini luar biasa begitu. Ya, karena memang hari ini ya pekerjaan Heru mondar-mandir sana sini, tidak ada, seolah-olah tidak ada pekerjaan apapun begitu kan. Selain mengacak-acak mengganti apa yang dilakukan Anies Baswedan, bayangkan begitu kan. Diganti buat apa sih diganti kalau sudah maksimal begitu ya. Ya akhirnya terjadilah kemacetan sana sini begitu kan, dan bahkan Pak Heru diteriaki, "Woi macet, oi." Kira-kira seperti itu begitu kritikannya begitu. Tapi walaupun masyarakat sudah mengatakan seperti itu, Pak Heru seolah-olah tidak mendengarkan hal itu begitu kan ya. Sok songong begitu kan di situ begitu ya. Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan perkembangan Anies Baswedan sangat luar biasa, dan ini sebenarnya efektif begitu ya. Ngapain masih kita rubah begitu ya kalau sudah efektif begitu kan. Setelah melewati Simpang Santa, kemacetan juga masih terjadi di Jalan Walter Mangensidi ya. Stok lagi di perempatan, kata Febri ya. Ia menyebutkan sekitar Simpang Santa dan petugas kepolisian dan Dishub yang berjaga, namun mereka tak bisa berbuat banyak ya. Bahkan Febri menyebutkan hendak balik ke kantornya di Jalan Kapten Tendian karena kemacetan parah itu ia memilih ya melintas Semanggi ya. Saya menduga kemacetan terjadi karena pengalihan arus lalu lintas ya, satu arah ya. Bahkan sebagai informasi, kendaraan dari Jalan Wijaya 1 kini tak lagi bisa belok kanan langsung ke Jalan Kapten Tendian. Kendaraan dari Jalan Wijaya harus belok kiri lebih dulu ke Jalan Walter Mengensidi, lalu berputar ke arah Jalan Senopati, lalu masuk ke Jalan Suryo sebelum akhirnya bisa belok kiri ke Jalan Kapten Tendian. Artinya sudah muter-muter sana sini begitu ya. Kok kerjanya Heru seperti itu begitu ya. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di persimpangan sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya mengatakan rekayasa yang dilakukan tersebut ditujukan untuk mengurangi kemacetan. Nah, bukan seperti itu kalau menurut saya pribadi caranya begitu kan ya. Dalam artian kalau ingin mengurangi kemacetan seharusnya bagaimana cara meminimalisir itu transportasi itu begitu kan. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi ya semakin kemacetan semakin parah begitu ya. Selebar apapun begitu kan ya jalannya ya pasti kalau tidak ditangani dengan baik bagaimana transportasinya di situ begitu ya. Ya tidak bisa begitu. Bahkan kemarin sudah selesai saya turun langsung mengecek, lumayan bagus ya, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto di kawasan Monas. Bahkan Karyoto juga menyoroti kritik masyarakat perihal penutupan Alten di sana ya. Karyoto menyatakan kritikan ya merupakan hal biasa asal disertai alasan yang jelas. Kalau di situ tidak direkayasa pada jam-jam tertentu ada penumpukan dari 3 arah, dari Jalan Wijaya ya numpuk ya, dari Jalan Kuningan City numpuk juga, dari Senopati numpuk, ujarnya. Ya artinya kalau sudah ada kemacetan apalagi di detik-detik akhir begitu ya. Lalu kemudian apalagi banyak orang yang sudah mudik begitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ngapain masih dilakukan itu begitu kan. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan begitu. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Dalam artian bahwa bisa dikatakan Heru ini agak gimana begitu ya. Ya inilah gubernur GV begitu kan. Ini belum pilihan rakyat loh. Bagaimana kalau gubernur dipilih oleh rakyat begitu. Wah semakin otoriter mereka begitu ya. Sampai rakyat mengatakan bahwa oi macet oi, tapi tidak dihiraukan oleh si Heru begitu ya. Ada apa ya, itulah mereka tahu begitu kan. Publik sudah tahu siapa mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.